Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para alim yang kita taati, wabil khusus panjenenganipun Kiai Khairul Hafidz Panani yang kami hormati. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu para pemirsa sekalian, nahdiyin nahdiyat, muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai saat ini kita senantiasa dilimpahkan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Dalam kesempatan kali ini NU Turen Official mengadakan kegiatan ngaji online kali ini untuk memeriahkan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Akan disampaikan seputar tentang zakat fitrah oleh beliau Kiai Khairul Hafidz Panani. Beliau adalah Ketua Basnas Kabupaten Malang sekaligus juga Khatib Suriah ya nggih. Khatib Suriah PCNO Kabupaten Malang. Karena zakat fitrah ini merupakan kewajiban bagi umat muslim, rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat, berarti posisinya adalah penting banget. Oleh karenanya monggo para pemirsa kita bareng-bareng ngaji bersama beliau Kiai Khairul Hafidz Panani. Sebelum berlanjut, mohon keikhlasan panjenengan semua para pemirsa untuk memberikan subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel NU Turen Official agar lebih bermanfaat bagi kaum nahdiyin nahdiyat, muslimin muslimat sekalian. Perlu diketahui gratis itu para pemirsa ya, jadi jangan khawatirlah untuk subscribe. Gratis nggak ya ini, karena tanpa dukungan panjenengan semua maka apalah artinya kami. Mohon semuanya memberikan dukungan untuk itu. Agar tidak berpanjang kata, pengantar dari kami mungkin itu, monggo kita ikuti dawuh-dawuh dari Kiai Khairul Hafidz Panani seputar zakat fitrah. Monggo Kiai katuran. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, segenap masyarakat muslim, khususnya warga NU, khususnya lagi yang ada di wilayah Kecamatan Turen. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan sedikit yang akan kami sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Yang kedua kaitannya dengan pembayaran zakat fitrah. Memang benar bahwa hari ini kita memasuki bulan Ramadan. Nanti di akhir bulan Ramadan menjelang memasuki bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, sebagaimana dalam ajaran Islam bahwa umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini memang para ulama menyatakan bisa dikatakan sebagai zakat jiwa atau zakat badan. Karena setiap umat Islam yang lahir ke dunia dan masuk di bulan Ramadan maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Baik orang dewasa, anak kecil, laki maupun perempuan, ketika di malam hari raya, malam 1 Syawal, punya kelebihan harta, makanan pokok untuk malam 1 Syawal dan besoknya tanggal 1 Syawal, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah berupa makanan pokok. Karena kita di Indonesia makanan pokok kita adalah beras, ya maka yang dibayarkan adalah beras. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW telah mewajibkan kepada umatnya untuk membayar zakat fitrah.
faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri lis-shaimi minal lagwi warofas wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitrah itu bagi orang yang berpuasa tujuannya untuk membersihkan, mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, dari ucapan-ucapan yang rofath, yang tidak ada manfaatnya. Kemudian tujuan zakat fitrah juga untuk membantu fakir miskin, karena arahnya zakat fitrah itu diperuntukkan dan ditasarufkan kepada fakir miskin. Tentu sebagaimana kita tahu di dalam kitab suci Al-Quran surat At-Taubah, di situ ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itulah nanti yang akan menerima pendistribusian dari zakat fitrah. Kita terima kasih kepada MBC NU Turen melalui Lazisnu telah mengadakan kegiatan acara Madrasah Amil, dinamakan sebagai Madrasah Amil. Madrasah Amil tujuannya untuk memberikan edukasi, ya, pencerahan kepada para amil yang nanti bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di wilayahnya masing-masing. Apa tujuannya Madrasah Amil ini? Ingin menyampaikan bahwa ya amil lah yang memang yang berhak untuk mengelola zakat. Amil itu adalah sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, al-amilu man istakmalahul imam, ya, orang atau kelompok atau komunitas atau organisasi yang dibentuk oleh imam. Imam itu siapa? Imam itu adalah kepala pemerintahan. Nah, itulah yang dinyatakan sebagai amil. Di Nahdlatul Ulama ada lembaga amil zakat yang namanya Lazisnu. Dari Lazisnu itulah yang kemudian nanti yang akan membentuk para amil yang ada di titik-titik pengumpul. Apakah itu di musola, apakah itu di masjid, tempat-tempat ibadah, atau mungkin di kampung-kampung, di tingkat RT, di kantor-kantor desa, itu nanti akan ditunjuk sebagai amil oleh Lazisnu ini. Tujuannya agar para pengelola zakat ini ketika mengelola, mendistribusikan, terutama mengumpulkan sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan syar'i. Karena memang yang berjalan di masyarakat, yang ada di bawah itu, ada yang masih sebagian itu sebenarnya belum masuk kategori amil, tapi masih panitia. Ya memang tentu berbeda antara amil dengan panitia. Kalau panitia itu nggak ada hak untuk mengambil haknya sebagai amil. Panitia nggak ada yang membentuk, nggak ada pembentukan baik itu oleh pemerintah ataupun melalui organisasi Lazisnu. Tidak punya SK. Tidak punya SK, ya itu ya. Nah, para panitia ini tujuannya akan dijadikan sebagai amil. Jadi sebenarnya NU ini akan memberi solusi kepada warga kita yang selama ini sudah luar biasa mengurusi zakat fitrah dengan mengumpulkan dan mendistribusikan, kemudian diangkat menjadi amil. Dari amil lah insya Allah nanti pendistribusian zakat akan sesuai dengan syariat agama, dan ketika mendistribusikan bisa tepat sasaran. Tepat sasaran itu adalah ditujukan kepada mustahik, mustahik yang memang sudah ada di dalam ayat Al-Quran, 8 asnaf surat At-Taubah ayat 60 itu. Jadi begitu. Pangapunten ya. Barangkali juga perlu penjelasan bahwa batasan waktu untuk pembayaran ini sebaiknya bagaimana? Karena kalau yang dulu-dulu itu zaman dahulu kan katanya afdolnya itu malam takbiran gitu ya. Nyun sewu, mungkin bisa dijelaskan untuk saat ini sesuai perkembangan zaman. Baik, memang di hukum fikih itu kan ada waktu-waktu membayar zakat. Yang pertama waktu jawas, waktu boleh. Waktu boleh itu bisa dimulai pada 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kayak hari ini
kita memasuki minggu kedua bulan Ramadan, umat Islam sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Bahkan sampai kemarin di awal Ramadan sudah diperbolehkan. Itu ulama menyatakan waktu boleh atau waktu jawas. Ini yang memang sangat tepat, yang akan diurusi oleh para amil, oleh lazisnu. Karena kalau kita ngikuti kategori yang kedua, hukum yang kedua waktu sunnah. Waktu sunnah itu adalah waktu bayar zakat setelah sholat subuh sampai sebelum kegiatan sholat Idul Fitri. Waktunya kan mepet. Ya mungkin ini bisa dijalankan, dilaksanakan oleh umat Islam yang langsung disalurkan sendiri kepada mustahik. Tetapi kalau mau dikelola oleh lazisnu akan kerepotan. Betul. Maka anjurannya adalah, harapannya adalah ya tidak apa-apa walaupun tidak memilih waktu yang sunnah. Cukup waktu yang jawas. Sehingga ada waktu yang longgar, lebih leluasa untuk mendistribusikan zakat kepada para mustahik, begitu ya. Begitu ya. Terima kasih. Ya, sangat jelas untuk waktu ya. Kemudian terkait dengan zakat fitrah tentu juga berhubungan dengan apa yang dikumpulkan. Artinya kadarnya itu bagaimana, takarannya seperti apa? Ya. Benar memang. Kanjeng Nabi dawuh itu kan satu sok. Ya. Bahasa Nabi itu satu sok. Satu sok itu kalau menurut para ulama, terutama mayoritas kalangan mazhab Syafi'i, satu sok itu 4 mud. Ya, 4 mud. Ya, satu sok itu 4 mud. Nah, 1 mud itu ya sekitar 6,75 on. 6,75 itu kalau kita kalikan 4 berarti ya sekitar 2,7. Itu pendapat yang muktamad, yang masyhur adalah kadar zakat sekian itu. 2,7 atau 2,75 kilo ya. Tapi ulama kita ada yang mengatakan bahwa dalam rangka ihtiyat, hati-hati, sebaiknya bayar zakat fitrah itu dilebihkan sedikit. Oh gitu ya. Ya, dilebihkan sedikit mungkin biar hitungannya enak, ya mungkin 3 kilo lah gitu ya. Ya, dengan 3 kilo itu akan nanti akan terbebas dari, kalau ibadah itu kan nggak boleh dipres-pres begitu kan ya, kurang pantas. Kayak orang wudhu itu ya, ketika membasuh kaki tidak hanya sebatas mata kaki, kalau bisa dalam rangka hati-hati ya dilebihkan sampai ke lutut atau sampai kemana, begitu akan lebih bagus. Termasuk ketika bayar zakat fitrah. Ya, jadi begitu. Apakah juga termasuk ini bukti syukur para muzaki karena zaman sekarang sudah murah beras istilahnya ya. Karena kalau zaman dahulu kan masih larang beras gitu, sehingga mungkin kalau ditingkatkan sampai bisa 3 kilo gitu. Ya, walaupun sebenarnya di negeri kita Indonesia ini yang sudah menjadi tradisi itu adalah 2,5. Ini juga isiannya para ulama. Ya, dan itu sah-sah juga, karena memang kalau kita arahkan kepada ajaran fikih begitu ya, yang menyampaikan 2,5 juga ada. Bahkan ada juga yang di bawah 2,5 itu ya. Jika untuk mencari titik tengah ya, disesuaikan dengan kondisi zaman dulu ya, maka 2,5 itu 2,5 kilo sudah cukup ya untuk dipakai untuk bayar zakat fitrah. Tetapi sebaiknya itu berarti tidak harus begitu ya, boleh di atas. Boleh di atasnya. Ya, 2,75 atau syukur-syukur sampai 3 kilo itu ya. Ini isiannya para ulama untuk hati-hati. Bukan berarti yang 2,5 enggak boleh, enggak sah, tetap sah yang 2,5. Tetap boleh itu. Jadi begitu. Tapi lebih utama kalau misalnya ditingkatkan jumlahnya. Ya, dilebihkan begitu. Nyuwun pangapunten ya, nyuwun izin ya. Kok tenggorokannya agak kering. Mungkin saya minum dulu nggih. Setelah minum Agnu ya, saya jadi ingat pantun nih ya. Iwak iyu kabeh telu, iwak sepat kabeh papat. Warga NU ngumbini Agnu, insya Allah sehat dan manfaat ya. Alhamdulillah. Ya memang ini milik PCNU Kabupaten Malang ini ya. Ya orang NU ya minumnya Agnu. Pangapunten ya. Untuk legalitas dari amil mungkin lebih jelasnya itu yang seperti apa sih sebetulnya?
harus mendapat SK itu dari mana gitu ya. Nggih, nggih. Yang sudah dianggap jadi memang yang amil yang syar'i begitu ya. Nggih. Jadi begini, sebenarnya dalam bahasa agama Nggih. orang yang mengelola zakat itu adalah amil. Nggih, nggih, Ya. nggih. Istilah amil syar'i itu tidak ada sebenarnya. Itu Gitu, adalah nggih. istilah di kita di Nahdlatul Oh Ulama. gitu ya, nggih, nggih. Ya. Artinya amil syar'i amil yang memang sesuai dengan syariat Dengan syariat. agama. Nggih, nggih, nggih. Di negeri kita ini Indonesia, ini kan rujukannya adalah undang-undang. Betul. Nggih. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, kemudian dijelaskan oleh peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Di situ ada menyebutkan bahwa yang diberi kewenangan, ya, organisasi yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat itu ada 3. Pertama adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini langsung ditunjuk, dibentuk dan di-SK oleh kepala pemerintahan. Di pusat langsung presiden, Presiden. di provinsi gubernur, di kabupaten bupati, di kota wali kota. Ini mentok sampai hanya tingkat di sini, di bawah tidak ada. Di kecamatan tidak ada ya? Tidak ada, tidak ada. Kalau Basnas itu tidak ada. Nggih, 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 nggih. Jadi ada tingkat pusat, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten atau kota. Kota. Itu yang Basnas. Nggih. Kemudian pengelola zakat yang kedua adalah LAS, Lembaga Amil Zakat. LAS ini biasanya milik organisasi-organisasi, Nggih, nggih. milik yayasan-yayasan begitu ya. Kita tahu bahwa LAS pun juga ada tingkat nasional, Oh, ada iya, tingkat iya, provinsi, ada tingkat kabupaten atau kota. Di NU ada Lazisnu, Lazisnu ya. di Muhammadiyah ada Lazismu, ada juga BMH, Baitul Mal Hidayatullah, ada juga Yatim Mandiri, ada juga Nurul Hayat, ada juga YDSF dan seterusnya. LAS ini banyak sekali di Indonesia ini. Ya mereka-mereka lah ini yang juga ditunjuk oleh undang-undang untuk mengelola zakat. Apakah itu zakat mal, termasuk juga zakat fitrah. Kita yang di Nahdlatul Ulama ada Lazisnu. Lazisnu inilah sama-sama produk undang-undang. Ya, Basnas juga produk undang-undang, LAS juga produk undang-undang. Lah Lazisnu ini include di LAS itu ya. Sama-sama produk undang-undang. Undang-undang kan yang buat kan pemerintah kan begitu ya. Nah, arahnya kepada amil Lazisnu melalui kegiatan madrasah amil ini ya dalam rangka untuk menunjuk dan membentuk para amil. Khususnya di bulan Ramadan ini nanti akan bergerak yang akan mengelola zakat fitrah di wilayahnya masing-masing, khususnya di wilayah kecamatan Duren. Alhamdulillah. Harapannya adalah nanti yang dikelola sesuai dengan ajaran agama, tepat sasaran, sesuai dengan aturan-aturan agama itu. Arahnya lagi zakat ini sebenarnya kan juga untuk mensejahterakan rakyat. Betul. Kita tahu andaikan umat Islam di Indonesia ini zakatnya ini dikelola dengan baik, teradministrasi dengan baik, maka pengumpulannya akan signifikan, akan luar biasa. Sehingga pendistribusiannya tepat sasaran, ya insya Allah saudara-saudara kita yang dalam hidup sederhana ini akan tertolong melalui zakat-zakat itu. Apakah itu di Basnas, ataukah itu di LAS, termasuk yang di Lazisnu juga ini ya. Ini kita patut bersyukur bahwa kepada pemerintah Indonesia ini yang telah membuat regulasi diwujudkan dalam bentuk undang-undang zakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, nahdiyin nahdiyat, muslimin muslimat yang berbahagia, sebetulnya ingin kami menyampaikan lebih panjang dan lebih lebar, tapi waktu juga yang menghalangi, yang membatasi, sehingga mungkin sudah sampai legalitas amil tadi sudah, kemudian kadar atau takaran zakat sampun, kemudian juga bagaimana pendistribusiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin. Untuk masyarakat Duren khususnya Yai, dan untuk Indonesia pada umumnya. Para pemirsa sekalian, mungkin tidak bisa kami panjang lebarkan mengingat keterbatasan waktu. Namun demikian tetap saja buah apel, buah kedondong. NU Duren official, oke dong. Nah,
Ngoten nggih. Mungkin ada kalimat untuk himbauan Kiai agar masyarakat lebih semangat dalam membayar zakat dan teman-teman yang jadi amil syar'i juga menjadi amanah. Monggo Kiai. Nggih, terima kasih kepada MBCN Uturen khususnya terima kasih juga. Melalui Lasisnunya yang luar biasa sekali. Amin. Secara rutin mengadakan kegiatan madrasah amil. Ini dalam rangka untuk kita ngaji bareng, kita musyawarah bareng, mempelajari agama khususnya masalah zakat. Dengan belajar bareng, ngaji bareng, mudah-mudahan SDM kita bersama-sama melalui Lasisnu ini semakin meningkat. Amin, kita semakin mendalami dan paham ilmu tentang zakat, sehingga nanti ketika melaksanakan tugas akan sesuai dengan ajaran yang benar, sesuai dengan syariat agama. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Kiai. Sami-sami. Ngapunten. Para pemirsa sekalian, waktu juga yang memisahkan kita. Sampai ketemu di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Kecepot gulana merah, mon bedelopot nyoon sepora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten.